ternyata. Kenapa sih lo Caca? Dari tadi nyariin lo Rica. Ini aku mau siap nyapa adik-adik, kita mau segera memulai ibadah. Oh gitu. Masuk Caca gangguin lagi. Sorry deh, tapi kan aku nyari lo Rica mau ngasih tahu Oke. sesuatu. Ada apa? Maksudnya apa? Penting banget. Apa itu? Kita mau ngerayain sesuatu yang spesial banget. Wow, spesial. Apa ya? Nggak ingat? Adik-adik inget nggak? Apa ya? Apa sih Masuk Caca? Masa nggak inget? Kita mau ngerayain ulang tahun gereja kita. Oh iya, hari ini ya kita mau sama-sama ngerayain ya. Wah, yaudah deh kalau gitu. Yuk adik-adik kita sama-sama ngerayain bersama ya, sama Caca juga ya. Yuk kita rayain bareng-bareng. Yuk. Nah, adik-adik yang terkasih, seperti yang dikatakan oleh Caca, hari ini kita mau merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-23. Yuk, kita sama-sama bersukaria bersama. Tapi sebelumnya, kita sama-sama berdoa ya untuk mengawali seluruh rangkaian acara kita hari ini. Yuk, Caca, kita semuanya berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh mengumpulkan kami meskipun dari rumah kami masing-masing yang bersuka cita dan damai sejahtera ketika kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Dan terlebih lagi kami boleh bersyukur kalau hari ini kami akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun gereja kami yang ke-23. Kami sungguh bersyukur pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata bagi gereja kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh memimpin dari awal hingga akhirnya seluruh rangkaian acara ini agar boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk Masuk Caca dan juga anak-anak adik-adik terkasih, kita sama-sama akan pujian pertama kita, Mas Sekolah Minggu. Masih bersuka cita? Masih siap untuk memuji nama Tuhan? Pasti siap dong ya, tetap masih bersemangat dong Masuk Caca. Kalau masih bersemangat, yuk kita nyanyi lagi. Kita mau nyanyi lagu apa ya Mas Richard? Lagu yang bersemangat dong. Lagu apa tuh yang bersemangat? Everybody gimana? Yuk kita langsung nyanyi aja. Everybody everywhere. Jump with all my might from the top of my head, way down to my toes. I can keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way down to my toes, I can
sini sebagai bentuk ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau sama-sama membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Caranya seperti apa? Caranya dengan transfer via rekening atau bisa scan di QR code yang ada di layar kalian. Betul, adik-adik yang terkasih. Yuk sambil persembahan kita jalankan, kita naikkan pujian Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Nah, adik-adik semua, kita sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk sekarang kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata dan kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan kepada keluarga kami, kepada papa mama kami. Tuhan, ini persembahan yang terbaik yang kami berikan untuk Engkau. Kiranya boleh Kau berkati, supaya boleh berguna untuk gereja kami. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan ibadah. Terima kasih untuk berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah naikkan pujian, sudah bersukaria bersama, memuji Tuhan, membawa persembahan. Sekarang waktunya kita untuk Mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita bersama-sama dengan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita naikkan pujian Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Shalom anak-anak semua. Apa kabar kalian? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang baik. Kalian tetap bersuka cita, kalian tetap bersemangat. Tadi kita sudah bersama-sama menaikkan pujian kita, bersuka cita bersama-sama. Dan sekarang saatnya kita untuk boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap kalian semua sudah siap dan kalian mau menyiapkan hati dan juga telinga kalian untuk boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami supaya kami mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami boleh belajar firman-Mu bukan dengan terpaksa, bukan dengan asal-asalan, tapi dengan sungguh-sungguh. Tolong kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau tanya sama kalian, menurut kalian, mendengarkan itu gampang atau susah? Bagaimana? Kalau kalian disuruh mendengarkan, gampang atau susah? Tergantung ya. Tapi pada umumnya, mungkin kita merasa susah untuk mendengarkan. Wah, apalagi mendengarkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita. Misalnya, mama kalian lagi marah, atau papa kalian sedang memberitahukan sesuatu. Atau mungkin mendengarkan guru kalian sedang menyampaikan mata pelajaran yang kalian tidak sukai. Atau mungkin juga saat seperti ini mendengarkan firman Tuhan, rasanya susah sekali, aduh rasanya ngantuk, aduh rasanya bosan. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau mendengarkan sesuatu yang kalian sukai, kalian nikmati, mungkin mendengarkan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan kalian dapat lakukan dengan mudah. Ya, mungkin seperti itu. Tergantung apa yang kita dengarkan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau setiap kita belajar untuk mendengarkan. Nah, apalagi mendengarkan saat Tuhan berbicara kepada kita. Kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Memangnya Tuhan berbicara kepada kita? Ya, Tuhan berbicara kepada setiap kita. Kepada setiap kamu, ya Tuhan berbicara. Karena itu setiap kita harus mendengarkan. Saat ini kita mau bersama-sama melihat satu tokoh. Tentu kalian sudah tahu tokoh ini, yaitu seorang Nabi Elia. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. Ya, kita baca dulu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yuk, kita sama-sama perhatikan ya ayat ini. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan dia diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Anak-anak, di sini diceritakan bagaimana Tuhan menyampaikan firman-Nya, ya, berkata-kata kepada Elia. Saat itu Elia baru menyampaikan pesan yang diberikan Tuhan kepada Ahab, yaitu apa? Bahwa tidak akan turun hujan. Ahab itu raja ya, tapi raja ini menyembah berhala. Kalian bisa baca di dalam pasal 16. Karena itu Tuhan memberikan hukuman bahwa tidak akan ada turun hujan. Nah,
saat tidak turun hujan, lah bagaimana dengan Elia? Tuhan berkata kepada Elia, dikatakan apa? Pergilah ke sungai Kerit. Gitu ya. Disuruh pergi ke sungai Kerit. Dan di sana Tuhan akan memberikan makan, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara. Anak-anak, Tuhan berbicara langsung kepada Elia. Dan saat Elia mendengar apa yang Tuhan katakan, Elia langsung melakukan. Elia pergi, Elia berangkat ke sungai Kerit. Anak-anak, saat Tuhan berbicara, Elia mendengar dan Tuhan memelihara, menjaga Elia. Lalu kita lanjutkan kisahnya. Selanjutnya, karena tidak turun hujan, akhirnya sungai itu kering. Ya, sungai itu kering. Saat sungai itu kering, Tuhan berbicara kembali kepada Elia. Dikatakan apa? Pergilah, disuruh pergi ke Sarfat, gitu ya. Mulai dari ayat yang ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat dan yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan memberikan perintah. Tuhan berkata kepada Elia, kamu pergi ke Sarfat. Ya, pergi ke sana, diam di sana. Nanti akan ada seorang janda yang memang Tuhan sudah perintahkan untuk bisa memberikan makan. Anak-anak, sekali lagi, saat Tuhan berbicara, Elia mendengar dan Elia melakukan. Elia pergi ke Sarfat, lalu dia berjumpa kepada seorang janda. Saat dia berjumpa dengan janda ini, Elia berkata, berikanlah aku minum. Gitu ya. Kemudian Elia berkata, berikanlah aku roti. Anak-anak, di ayat yang ke-12, apa jawab perempuan ini? Jawab perempuan ini, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ya, kekeringan terjadi, mereka tidak punya makanan dan mereka hanya punya segenggam tepung dan juga minyak sedikit. Cuman bisa buat sekali roti, satu roti, mereka makan, lalu mereka tidak punya makanan lagi. Seperti itu ya. Waktu Elia mendengar ini, Elia nggak bilang, loh, Tuhan ini bagaimana sih? Tuhan salah begitu ya? Kan katanya Tuhan suruh saya ketemu janda, lalu nanti janda ini akan beri makan. Loh, janda ini aja nggak punya makanan, bagaimana beri saya makan? Tapi Elia tidak seperti itu ya. Elia dengar Tuhan berikan perintah bahwa kamu ketemu janda, dan janda itu akan memberikan kamu makan. Karena itu, selanjutnya Elia berkata apa? Di ayat 13, dikatakan, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah, anak-anak, di sini, kalau tadi Elia mendengar suara Tuhan, ya dia mendengar, dia lakukan, percaya, Tuhan jaga pelihara. Nah, sekarang wanita ini, janda ini, mendengar perkataan dari Elia, yang mana ini adalah dari Tuhan, tentu saja dari Tuhan ya. Bagaimana janda ini? Ternyata janda ini mendengarkan dan percaya. Karena itu janda ini pulang ke rumah, membuatkan roti itu, membuatkan kecil ya, roti bundar yang kecil, lalu dibawa kepada Elia, diberikan, silahkan dimakan. Lalu apa yang terjadi dengan janda ini? Apakah mereka mati kelaparan, tidak punya makan lagi? Tidak. Kalau kalian baca, ternyata di ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia.
Anak-anak janda ini bisa makan. Kalau tadinya dia cuma punya segenggam tepung, dia cuma bisa buat sebuah roti untuk sekali makan, lalu sudah tidak bisa makan lagi. Katakan, habis itu aku mati. Tetapi, karena wanita ini, janda ini, mendengarkan dan melakukan apa yang disampaikan oleh Elia, yang mana itu adalah perkataan Tuhan. Janda ini melakukan, dia membuat, pulang dia buat, dia berikan kepada Elia. Setelah itu ternyata tepungnya masih ada, dia buat untuk makan dia dan anaknya. Setelah dia buat itu, tepungnya ternyata masih ada lagi, dia buat lagi roti untuk makan bersama dengan anaknya, dan terus seperti itu. Terus seperti itu sampai beberapa waktu lamanya. Mereka bisa makan dan mereka tidak mati. Anak-anak, kita sama-sama melihat bagaimana Elia mau mendengar suara Tuhan. Dia percaya, dia melakukannya, dan Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Janda ini, dia mendengar, dia percaya, dia melakukannya, dan Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Anak-anak, Tuhan mau setiap kita mendengar suara Tuhan, mendengar apa yang Tuhan katakan. Maksud, bagaimana Tuhan ngomong? Kan kalau ini Tuhan ngomong langsung ke Elia. Apakah sekarang Tuhan ngomong langsung kepada kita dengan suara? Kita bisa dengar suaranya? Enggak sih anak-anak, enggak seperti itu. Bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita? Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui Alkitab. Bukan hanya ini, tetapi melalui firman Tuhan, cerita yang kalian dengar, ya, Tuhan bisa berbicara kepada kita. Tapi ada yang perlu kita lakukan. Apa yang kita perlu lakukan? Kita harus menyiapkan telinga kita untuk mendengar. Dan juga kita menyiapkan hati kita, diri kita untuk mendengar. Misalnya, kalian udah tahu nih, saat ini waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kalian ini mungkin habis lari di rumah mungkin ya. Main-main sampai capek. Waktunya mendengarkan firman Tuhan, apakah bisa mendengarkan dengan baik? Tidak, nggak bisa, gitu ya. Atau waktu mendengarkan firman Tuhan, tetapi kalian waktu mendengarkannya nggak sungguh-sungguh, kalian sambil main, kalian mungkin sambil bercanda, kalian sambil ngobrol. Apakah kalian bisa mendengarkan dengan baik? Tidak. Atau misalnya kalian membaca firman Tuhan, tapi kalian membacanya tidak sungguh-sungguh. Ya udah, pokoknya yang penting saya baca, selesai. Apakah kalian bisa mendengarkan suara Tuhan kalau seperti itu? Tidak. Jadi anak-anak, kalau kita mau mendengarkan Tuhan, kalau kita mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita mempersiapkan hati kita. Kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Membaca firman Tuhan, ya kalian harus sediakan waktu. Kapan kalian membacanya? Tidak buru-buru, tidak asal-asalan. Waktu kalian saat ini harus mendengarkan firman Tuhan, cerita di hari Minggu yang disampaikan oleh Lose-Lose, ya kalian harus sediakan waktu. Kalian harus siapkan diri kalian dengan sungguh-sungguh, maka kalian bisa mendengarkan. Anak-anak, Tuhan berbicara kepada kita, dan Tuhan mau kita mendengarkannya. Sama seperti Tuhan berbicara kepada Elia. Elia mendengarkannya, dan Tuhan menjaga. Sama seperti itu, saat kita mendengarkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjaga setiap kita. Anak-anak, kalau semua ajak kita bersama-sama membaca satu ayat lagi yang menjadi ayat hafalan kita. Dari Ayub 37, ayat yang kelima. Ayub 37, ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya, ayat ini ya. Ayub 37 ayat kelima. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Anak-anak, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Kita hafalkan ya ayat ini ya. Ayub 37 ayat kelima. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita.
Ayub 37 ayat 5. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jadi mari kita selalu mendengar suara Tuhan, percaya, dan kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan pasti menjaga, menyertai, dan melindungi setiap kita. Mari anak, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, ajar kami untuk mau selalu mendengarkan Engkau. Kami selalu menyiapkan diri kami untuk mendengarkan Engkau. Tolong siapkan anak-Mu, biarlah mereka mau belajar untuk mendengarkan Engkau. Mereka mau menyediakan waktu untuk membaca firman-Mu. Mereka sungguh-sungguh menyediakan waktu dan diri mereka saat mereka harus mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mendengarkan orang tua mereka, apa yang dikatakan oleh mereka. Tuhan, sama seperti pemazmur yang mau terus belajar, mempertajam pendengarannya, biarlah setiap kami juga mau terus mempertajam pendengaran kami. Kami mau mendengarkan Engkau, kami mau percaya dan melakukannya. Tolong setiap kami. Kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan sertai kami selalu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang selamat kami, maka kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai sampai sini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Seru gak? Seru banget. Seru. Tapi nggak boleh dilupain ya. Betul adik-adik ya. Kita juga tetap harus mengingatnya, dan terlebih bukannya mengingatnya, tapi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita menjadi anak yang taat dan setia di hadapan Tuhan. Ya, adik-adik, seperti tadi yang kita sampaikan bahwa di awal tadi kita sudah ngomong bahwa hari ini kita adalah hari yang spesial, bukan? Iya, karena kita merayakan ulang tahun gereja kita. Betul, ini kita sama-sama mau mensyukuri, kita mau sama-sama merayakan akan kebaikan Tuhan bagi gereja kita selama 23 tahun. Kita mau sama-sama merayakannya ya. Tapi kayaknya kurang komplit ya, kurang sesuatu ya. Apa tuh yang Apa kurang ya? Kayak kita kurang tiup lilin ini. Oh iya, sudah gue ada tiup lilin ya. Iya. Tapi karena berhubung lagi pandemi ya, Ustaz Caca ya. Iya. Jadi kan kita kan nggak boleh tuh tiup-tiup, nanti ntar dropletnya kemana-mana. Iya. Jadi kita secara virtual aja ya. Ya, kita mau sama-sama melakukan perayaan ulang tahun kita akan mau tiup lilin tapi secara virtual ya. Iya. Saya mau mengajak kita semua adik-adik, ayo coba ya pantengin, lihat semuanya ya. Langsung Richard sama Langsung Caca mau siapin kue dulu nih. Ya kita sama-sama siapin ya. Ya kita sama-sama siapin. Kita siapin kuenya, nyalain lilinnya, siapin. Nah udah jadi. Ya sekarang yuk kita sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga kita mau tiup sama-sama ya. Oke. Bareng-bareng ya. Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun untuk GKI Kuta Bali yang ke-23. Yuk, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita juga sekalian berdoa ya buat gereja kita boleh bersyukur. Langsung mengajak kita semua untuk sama-sama yuk kita sekarang kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam gereja kita ya. Yuk kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur 23 tahun Tuhan sudah menjaga dan memelihara gereja kami, gereja GKI Kuta Bali. Kiranya Tuhan, waktu ke depan Tuhan terus memimpin, Tuhan terus memberkati agar gereja kami boleh hadir di gereja yang boleh memberkati lebih banyak orang lagi. Meskipun di tengah keadaan seperti sekarang ini, biarlah tidak mengurangi rasa sukacita dan semangat untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah juga boleh berjalan dengan baik. Kami sungguh bersyukur. Kami
berdoa biarlah Tuhan terus memimpin kami ketika kami akan kembali melanjutkan kehidupan kami selama 1 minggu ke depan. Tuhan terus memimpin baik kami yang sekolah maupun orang tua kami yang bekerja ataupun juga menjalankan usaha. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye.